Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, perlakukan orang lain seperti diri sendiri. Ayat intinya Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perlakukanlah orang lain seperti saudara ingin diperlakukan. Ini dikenal sebagai peraturan emas, adalah prinsip Alkitabiah. Lukas 6 ayat 31 berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Pernyataan ini berada dalam konteks ajaran Yesus tentang cara mengasihi musuh. Yesus menggunakan teori konvensional yang memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Sebaliknya dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 berkata, kamu telah mendengarkan firman, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, berikan jugalah pipi kananmu. Dengan dibalik, maka kita tidak boleh membalas orang lain sepantasnya atau memperlakukan mereka sesuai kelakuan mereka terhadap kita, melainkan kita memperlakukan mereka sama seperti yang kita harapkan dari mereka. Dalam Matius 7 ayat 12 Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian peraturan emas itu di sepanjang masa menjadi bagian pokok dari pesan Alkitab. Di bagian lain di kitab Matius, ketika ditanya tentang perintah teragung, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37. Pada malam Yesus ditangkap, ia berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kasih Yesus bagi kita begitu sempurna, tidak berubah, dan dia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita. Kapasitas kita dalam mengasihi orang lain sesuai dengan perintah Yesus diperbesar melalui pengalaman kita menerima kasih-Nya dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Pemirsa dimanapun berada, jadi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain sama seperti diri kita? Salah satu cara yang mudah mengasihi orang lain adalah membayangkan bahwa kita adalah mereka
Ketika kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan cara kita ingin memperlakukan dalam situasi tersebut, kita dapat membangun rasa empati terhadap mereka yang situasinya memang demikian. Maukah kita dikasihi dan dihormati? Maka kita harus mengasihi dan menghormati orang lain juga. Menurut saya ini adalah salah satu hal yang bisa dipegang atau menjadi tumpuan kita berhubungan baik dengan orang lain, baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, pekerjaan, maupun kehidupan kita sehari-hari. Misalnya menyapa dan mengucapkan terima kasih, atau sekedar memberikan senyuman, merupakan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan terhadap orang lain. Mungkin bagi beberapa orang, hal tersebut dianggap sepele atau tidak terlalu penting. Tapi pernahkah pemirsa memikirkan efek yang bisa ditimbulkan dengan melakukan itu? Menurut saya, salah satunya adalah mereka akan merasa diterima dan dihargai keberadaannya. Tidak ada manusia yang ingin dibenci ataupun menerima penolakan dari orang lain. Dengan demikian, apakah kita cukup melakukan hal tersebut? Menurut saya, belum. Kita harus ingat bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Maka cara kita memperlakukan setiap orang pun tentu berbeda. Mungkin baik menurut saya, belum tentu baik menurut orang lain. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami orang lain, agar apa yang dapat kita lakukan, kita berikan kepada orang tersebut dapat sesuai dengan dirinya. Terakhir, semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada cinta di dalam diri kita. Pemirsa dimanapun berada, mari kita fokus bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Nanti gilirannya kita akan dilakukan dengan baik juga. Jika kita mau melakukannya, maka kita akan mendapat hasilnya, bahkan tanpa harus kita minta sekalipun. Buktinya, cobalah pemirsa ramah kepada orang lain yang Anda jumpai. Berikanlah senyum yang termanis. Apakah saudara mendapat balasannya? Seperti apa yang ingin kita diperlakukan? Perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengerti bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, sehingga kita mendapat balasan yang sama. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana kami cara memperlakukan orang lain. Biarlah kami bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kami sendiri. Berkatilah kami Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami sepanjang hari ini. Kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab.